Kita langsung ke Bang Effendi Ghazali. Tadi Bang Arya, Bu Irma juga mengatakan tidak ada sebenarnya aturan yang dilanggar, Bang Egy. Tidak ada aturan yang dilanggar, bahkan ya secara kompetensi dilihat dong latar belakangnya. Kalau memang mampu ya sudah ditempatkan. Tidak ada salahnya dengan circle pemerintah dekat. Ya, kan? saya mau mulai dengan 3 posisi dulu agak penting nih. Posisi yang pertama, saya orang yang selalu bahagia melihat orang lain bahagia. Jadi jangan sampai orang lain tiba-tiba jadi komisaris, yang lain itu merasa nggak bahagia karena sirik atau apa. Enggak, saya jauh dari itu. Yang kedua, saya juga belum termasuk dalam komisaris, artinya bukan pengen, tapi tidak dalam posisi orang yang pernah pada waktu jadi komisaris tenang-tenang. Nanti waktu perpisahannya marah-marah, enggak, siapa aja lah, enggak mesti, ya kan. Sebab dari perpisahan juga perlu dibahas, tapi kemudian pada waktu komisaris tenang-tenang, bahagia, begitu berpisah baru kesel-kesel misalnya. Saya kebetulan juga nggak termasuk yang itu. Yang ketiga, saya juga tidak termasuk orang yang nanti di diskusi gini bilang, oh kalau bapak dan ibu kompeten lah. Tapi yang di luar sana mungkin banyak yang nggak kompeten. Enggak, kalau nggak kompeten kita bilang nggak kompeten. Kalau kompeten kita bilang kompeten. Jadi gitu standing ya. point Bang Effendi Ghazali gimana? Nah, standing point saya mau mengatakan begini. Tadi kan sesudah Abdi rame-rame lalu siapa lagi begitu. Saya mau mengatakan begini nih, sesuatu yang terbalik dari Bapak dan Ibu. Dengan adanya hal-hal yang seperti ini, saya jadi melihat bahwa orang-orang yang jadi komisaris di BUMN itu enggak luar biasa betul gitu loh. Baik dari kenapa mereka terpilih, sampai kontribusinya bagi bangsa jadi nggak luar biasa betul. Maksudnya gitu. kontribusi buat bangsa nggak ada gitu? Maksudnya. Bukan nggak ada, menjadi tidak luar biasa. Nah, saya berbahagia bahwa malam ini Bang Arya mengatakan sekarang ada key performance indicator. Betul ya? Dimulai dari, ya, ini sedikit saya kasih waktu, sedikit aja karena ini menjadi penting. Kalau nggak ada itu, maka menjadi komisaris BUMN itu menjadi makin tidak luar biasa dan biasa-biasa saja gitu. Karena begini, sebelum ada orang yang masuk di BUMN yang mungkin tidak punya tantangan besar lah gitu. Ya, sudah untung, sudah jalan sendiri gitu lah ya. Jadi dia masuk di situasi 7 atau 8 gitu ya. Kurang lebih. Telkom. Iya, itulah misalnya salah satu. Masuk 7 atau 8, selesainya di 7 atau 8 pun nggak ada masalah. Dia masuk di, iya. Makanya tidak menjadi luar biasa. Tapi dia masuk di BUMN yang minus 6 misalnya. Ya kan? Dia ada di situ, ya mudah-mudahan tidak minus 7 gitu. Tapi kalau dia tetap di minus 6 pun jadi tidak luar biasa karena begitu sulit. Ya. Malah kalau saya tarik lebih jauh ke belakang, di zaman sejarah BUMN ini tentu harus kita mulai dari zaman Belanda kan. Itu dulu Belanda juga mengatur persis sama loh. Sebagai alat pemerintah untuk menata perekonomian. Bahkan dulu salah 2 yang diatur sebelumnya itu di zaman-zaman dulu tuh opium dan pegadaian. Anda bisa bayangkan betapa hidup orang menderita tuh. Yang diatur opium dan pegadaian. Di zaman Belanda, bukan di zaman yang sekarang. Kalau kita kembali ke zaman sekarang. Nah, balik ke zaman yang sekarang. Nah, saya mau mengatakan begini. Miliaran rupiah juga untuk mereka. Saya pelajari ternyata itu apa. Yang pertama itu maksud dan tujuan BUMN berdasarkan undang-undangnya ya. Di situ yang pertama memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara pada umumnya. Sumbangan itu enggak terlalu penting-penting amat loh ya. Di definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumbangan itu adalah kalau ada orang kawinan memberikan sumbangan sesuatu. Atau memberikan sumbangan energi, tenaga, dan pikiran misalnya. Jadi walaupun di 4 dan 5-nya bicara tentang pembinaan swasta lain ya, dan termasuk koperasi dan lain-lain. Jadi situ. Nah saya mau kembalikan, apakah kita mau menjadikan marwah komisaris BUMN ini menjadi sesuatu yang penting kembali, saya belum bicara angka-angkanya loh ya. Saya nyatat-nyatat juga sebelum datang ke sini, berapa angka yang sudah dikeluarkan dan berapa angka yang masuk gitu ya. Catatannya? Iya, nantilah pada bagian lain. Sekarang ini bagaimana melihat marwahnya dulu, kan judulnya adalah sesudah si ini rame-rame selanjutnya bagaimana. Ini marwahnya mau ditegakkan demi kompetensi yang sudah ada key performance indicatornya atau biasa saja termasuk. Saya tertarik loh dengan Bang Adian. Bang Adian tuh pernah bicara di Kompas tahun lalu gitu ya. Dia mengatakan bahwa pada tahun 2019 dari istana itu pernah meminta daftar dari mereka-mereka yang merupakan aktivis 1998 yang bisa membantu di BUMN. Lalu dia berandai-andai kalau ada 1.000 perusahaan dengan 6 komisaris, maka akan ada 6.000 posisi katanya.
Kalau 10% saja berasal dari para aktivis atau dari partai politik. Dia mengatakan itu kalau 10% 600 ya, nggak ada masalah katanya. Asal diadu. Partai politik yang mana, kemudian mana yang paling memahami tujuan presiden, serta mana yang Kalau sekarang Bang kompetensinya Ege paling melihat tinggi. porsinya seperti apa? Kanalisasinya antara politisi, kemudian relawan, ada juga yang mungkin dari profesional juga dilibatkan. Nanti angka-angkanya harus muncul dari Bang Arya nih, angka-angkanya harus muncul dari Bang Arya. Kalau saya lebih ingin menekankan, mudah-mudahan marwah mereka yang menjadi komisaris ini, itu menjadi sesuatu yang penting. Dengan keberhasilan juga mencapai hal-hal yang sudah ditentukan dari key performance indicatorsnya. Baik proses kehadiran maupun tujuan-tujuan yang dicapai setiap BUMN. Tapi kalau enggak, ini seperti birokrasi kompleks jadinya. Atau kalau dibalik, kompleks birokrasi. Ya kan, siapa saja dari tim pemenangan itu menjadi bisa selama jumlahnya tidak lebih dari 10% misalnya. Dan kemudian menarik loh, tantangan Adian itu menarik. Diadu betul 3 hal dari partai politik mana. Jadi artinya yang lebih dulu mendukung dan mencalonkan itu dapat lebih besar. Yang ikutan belakangan lebih kecil misalnya. Iya kalau mau diadu kan begitu. Yang kedua kompetensinya. Ya kan? Dan yang ketiga mana yang paling memahami jalan pikiran presiden. Presiden tadi. Nah ketiga itu dibikin skornya. Dialah yang masuk dari 600 dari 6.000 misalnya. Baik, kita tanyakan Bang Arya memang betul begitu cara pemilihannya?